Teman kos yang hampir mati dalam keadaan glowing. Kejadiannya ini udah lama waktu aku masih ngekos dulu. Jadi ada salah satu teman kos kita yang suka banget perawatan, bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Segala jenis skincare dia pakai, bahkan mulai dari skincare yang gak penting. Padahal posisinya saat itu dia masih kuliah, belum kerja dan masih nunggu kiriman dari orang tua. Yang anehnya setiap orang tuanya ngirim uang bulanan, dia gak pernah nyisihin sama sekali buat makan dia. Semua uangnya dia pakai buat beli skincare dan perawatan. Dan jujur kita akui, karena perawatan itu kulitnya jadi bersih dan mulus. Gak heran kalau misalnya dia ngabisin seluruh uangnya buat perawatan doang. Nah sebenarnya bukan itu yang jadi masalah buat kita, karena dia udah gak punya uang lagi buat beli makan. Akhirnya dia sering banget nebeng sama kita. Kayak misalnya kita lagi makan nasi bungkus, tiba-tiba aja dia nyelonong ikut gabung makan. Kalau misalnya ketepatan saat itu ada yang lagi makan, yang pada akhirnya jadi sebungkus untuk berdua. Sebagian orang sih gak masalah, tapi sebagian ada yang jijik kalau makannya itu berdua, apalagi kalau makannya itu pakai tangan. Saking seringnya dia nebeng makan ke orang-orang karena dia gak mau ngeluarin uangnya sama sekali buat beli makanan. Awalnya semuanya masih terima, sampai akhirnya lama-kelamaan ada salah satu yang muak dan kayak mempengaruhi semua orang gitu buat jangan mau berbagi makanan sama dia. Apalagi posisinya saat itu kita masih anak kos, bahkan untuk makan kita setiap harinya harus beli nasi bungkus. Pas lagi enak-enak makan tiba-tiba kita harus bagi dua. Kadang kalau dicomotin kita gak bakalan selera makan lagi, apalagi kita itu gak terlalu kenal dekat, cuma kenal karena satu kos aja. Akhirnya salah satu teman kita yang udah mulai muak, dia ngajakin kita untuk berhenti berbagi makanan sama si teman kita yang glowing tadi. Akhirnya sepakatlah semuanya kalau mau makan itu harus di kamar masing-masing. Pas jamnya makan, tiba-tiba teman kita yang glowing ini keluar dari kamarnya, mungkin karena dia udah lapar. Akhirnya dia cari siapa yang lagi makan di dapur. Karena gak ada, akhirnya dia ketukin pintunya satu persatu. Dan pas dibuka, dia langsung nanya, ada yang punya cemilan gak? Soalnya dia lagi lapar. Akhirnya nginap di rumah temen malah nemuin banyak barang curian. Kita benar-benar gak nyangka sejak malam itu kita nginap di rumah salah satu teman kita. Akhirnya kebongkar siapa yang selama ini suka mencuri di kosan. Memang sejak awal saat kita ngontrak rumah bareng, ada sekitar 5 orang dan banyak banget kejadian kehilangan barang. Mulai dari kompor gas, kipas angin, setrikaan, bahkan barang-barang gak penting lainnya. Kayak misalnya helm juga bisa hilang. Bahkan nih paket yang baru aja datang dan belum sempat di unboxing, itu udah pada hilang. Pokoknya barang-barang yang kiranya masih berharga dan bisa dijual. Anehnya karena semua merasa kehilangan, kita gak bisa nuduh satu sama lain, seolah-olah kita itu semua korban. Akhirnya entah kenapa kita curiga sama salah satu anak tetangga kita yang cowok, yang kebetulan dia itu pengangguran dan sering banget lewat dari depan rumah kontrakan kita. Dan kenapa bisa barang-barang itu pada hilang? Padahal kayak kipas angin, kompor gas itu kan besar banget. Semua barang-barang itu bakalan hilang kalau misalnya lagi libur kuliah dan saat kita semua lagi pulang kampung. Nah setiap kali kita pulang kampung, teman yang aku bilang pencuri tadi selalu pulang belakangan karena alasan rumahnya lebih dekat sekitar 2 jam dari kontrakan kita. Kita nggak pernah curiga sama sekali sama dia, sampai akhirnya pas kita lagi liburan tipis-tipis ke tempat yang nggak jauh dari rumah dia sekitar 15 menitan, tiba-tiba kita kena musibah di mana salah satu motor teman aku itu bannya pecah. Kita nggak bisa melanjutkan perjalanan pulang, apalagi saat itu hujan deras. Akhirnya salah satu dari teman kita nyaranin, gimana kalau kita nginep di rumah temanku yang dekat tadi dan besok paginya baru kita lanjut pulang. Awalnya teman aku ini keberatan, dia terus yakinin kita kalau hujannya itu bakalan reda. Setelah itu kita baru cari tukang ban. Tapi salah satu dari teman aku ini udah nggak sanggup. Dia minta tolong banget ke teman aku ini. Mungkin karena nggak mau kita curiga, akhirnya dia minta izin buat nelpon dulu ke rumahnya sebelum bawa kita ke sana. Ternyata saat itu dia lagi nelpon salah satu keluarganya buat nyimpan semua barang-barang kita yang dia ambil, jangan sampai ada yang kelihatan. Nah pas kita sampai di rumahnya, kita belum ngelihat ada yang aneh, sampai akhirnya adiknya tiba-tiba masuk ke kamar, baru pulang dari rumah temennya dan dia nggak tahu kalau kita datang. Kita terkejut banget karena ternyata dia pakai helm salah satu teman aku yang udah lama banget hilang. Bahkan dia juga pakai tasnya temanku tadi. Padahal tas itu hilang barengan sama kompor sama kipas angin. Temanku yang pencuri tadi ini tiba-tiba terkejut banget ngelihat adiknya masuk. Dia pun mengalihkan perhatian kita. Bahkan dia seolah-olah marah karena adiknya masuk sembarangan ke kamar. Tapi kita udah terlanjur ngeliat. Akhirnya salah satu dari teman kita ini berani banget buat ngegeledah rumahnya dia, tapi secara diam-diam. Ternyata ada satu barang yang belum disimpan sama keluarganya. Salah satu dispenser teman aku, kan ciri-cirinya tuh pas banget, bahkan ada tanda spidolnya. Menurut kita itu nggak mungkin ketepatan. Itu pasti barang yang sama punya kita. Pas di rumah itu kita belum ngomong apa-apa ke teman kita tadi ini. Kita nunggu momen yang pas saat udah balik ke kontrakan. Disitulah kita beraniin buat nanya ke dia, minta kejujuran dia karena udah banyak bukti di mana barang-barang kita yang hilang ini ternyata dia yang ambil, bukannya anak tetangga tadi. Kita juga udah janjiin ke dia
dibayar supaya mau temanan sama anaknya yang kutuan. Jadi dulu aku punya teman yang kutunya banyak banget, sampai seluruh rambutnya jadi warna putih karena telur kutunya menutupi semua rambutnya. Akhirnya seluruh orang menjauh dan gak mau berteman sama dia. Bahkan di dalam satu ruangan kelas dia udah disisihkan karena terkadang kutunya sampai berjalan di bajunya. Akhirnya karena semua takut tertular, jadi gak ada yang berani dekat sama dia. Dan saat itu kita juga masih SD, jadi paham lagi mana sifat anak SD. Kita semua belum bisa menerima kekurangan teman kita, sehingga dia jadi malas sekolah dan akhirnya dia sering libur. Bahkan ya, orang yang duduk di belakang kursinya sering banget ngeliat kutunya berjalan di bahunya. Anaknya juga pendiam dan gak berani lagi bergaul dengan siapapun. Padahal saat itu rambutnya juga udah dipotong, bahkan rambutnya udah persis seperti rambut laki-laki. Tapi kutunya tetap aja gak mau habis, dan tetap aja kelihatan banyak banget di atas kepalanya. Apalagi kutunya itu bisa sambil berjalan. Karena gak terima dengan perlakuan kita ke anaknya, akhirnya orang tuanya datang ke sekolah. Dia langsung nyampein ke guru, dan akhirnya gurunya menyarankan untuk anaknya dipakaikan jilbab. Padahal saat itu sekolah kami itu nggak menggunakan jilbab. Tapi setelah menggunakan jilbab, kita semua tetap nggak mau temanan sama dia. Bahkan terkadang kutunya berjalan di atas jilbabnya. Karena sakit hati dan nggak terima, akhirnya orang tuanya datang diam-diam ke dalam kelas kita. Pas lagi nggak ada guru, dan dia pun langsung menutup pintu ruangan kelas kita. Saat itu anaknya juga nggak mau datang ke sekolah. Akhirnya orang tuanya pun menasihati kita semua. Dia marah ke kita dan bilang kalau kutu anaknya nggak bakalan nular kecuali kita tidur satu bantal sama anaknya. Karena dia bilang kutu itu nggak bisa terbang ke kepala, dan kutunya itu cuma bisa ditularkan kalau kita satu bantal. Tapi kita tetap aja bandel, nggak mau dengerin apa kata mamanya. Dia pun marahin kita semua satu kelas dan bilang kalau kutu itu bukan kemauan anaknya. Dia udah melakukan segala cara buat menghilangkan kutu anaknya, tapi nggak bisa hilang. Bahkan dia udah kasih racun ke kepala anaknya. Dan kutunya itu baru bisa hilang kalau mereka sekeluarga mau dibotak. Tapi dalam satu keluarga itu, dia bilang nggak ada yang mau dibotak. Setelah kejadian mamanya datang ke kelas kita diam-diam, kita semua nggak ada yang berani ngaduin ke guru. Dan saat anaknya udah masuk sekolah lagi, kita tetap nggak mau temenan. Sampai orang tuanya benar-benar marah dan akhirnya dia datang lagi ke dalam kelas kita. Kemudian dia pun mengunci ruangan saat guru kita lagi nggak ada. Di situ dia bilang kalau ada yang mau temenan sama anaknya, dia bakalan bayar. Tapi nggak ada yang mau jawab. Dia pun bilang satu hari ini semuanya dikasih uang jajan, asal kita nggak menjauhi anaknya dan mau berteman sama anaknya. Lalu dia kasih kita masing-masing uang 2.000-an. Dari total sekelas kita ada 30 orang. Dan anehnya kita semua menerima uang itu. Waktu SD di tahun aku itu, uang 2.000-an itu udah banyak banget. Dan dengan uang 2.000 kita udah bisa beli semuanya di kantin. Setelah menerima uang jajan itu, orang tuanya mikir kita bakalan mau temanan sama anaknya. Ternyata di antara kita semua itu nggak ada yang berani. Bahkan kita malu untuk memulai, karena kita takut ikut dibully sama teman-teman yang lain. Akhirnya keesokan harinya mamanya marah-marah dan datang ke kelas buat nagih uang yang dia kasih kemarin. Kita nggak mau balikin uangnya karena uangnya udah habis. Akhirnya salah satu di antara kita ngelapor ke guru, dan guru pun marah ke orang tuanya karena masuk kelas tanpa izin saat kelas lagi kosong. Tapi kalau udah dewasa gini, ingat kejadian itu, kita jadi malu sama diri sendiri karena udah pernah bertingkah sejahat itu. Nikah sama dikandung sendiri baru tahu saat acara resepsi pernikahan. Ini kejadiannya udah lama banget terjadi di kampung aku dan sempat heboh juga saat itu. Jadi sebelum menikah, anak gadis ini tinggal berdua sama ibunya sejak dia masih umur 5 tahun. Nah, ternyata ayah sama ibunya ini udah pisah karena ternyata ibunya ini istri kedua, dan saat berpisah ibunya ini memutusin buat pindah ke kampung kita. Akhirnya sampailah mereka bertahun-tahun tinggal di sana. Pas udah tamat SMA, anaknya ini kerja merantau di kota. Setelah 2 tahun akhirnya dia pulang dan bilang ke mamanya kalau dia mau nikah. Kebetulan dia kenal pacarnya ini di kota yang sama-sama anak perantau juga. Ibunya senang banget dengar berita itu dan akhirnya setuju. Diputusin lah buat langsung acara akad nikah tanpa acara lamaran, biar lebih hemat waktu, karena rumah si laki-laki sama si perempuan ini cukup jauh, menghabiskan waktu perjalanan sampai 1 hari. Ternyata pas acara akad nikah, ayahnya si laki-laki nggak bisa datang karena masih kerja di perjalanan. Kebetulan ayahnya ini seorang supir. Nah, ayahnya itu baru datang di acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan 2 hari setelah akad, 2 jam setelah acara resepsi. Sampailah ayahnya di acara pernikahan. Nah, ternyata yang pertama kali ketemu sama ayahnya itu ibu dari si perempuan tadi. Dia terkejut dan shock banget karena ternyata ayahnya si pengantin laki-laki ini juga ayahnya si pengantin perempuan. Tapi di situ si ibunya ini belum ngerti. Dia berpikirnya kalau si ayah perempuan ini yang datang untuk melihat anak perempuannya setelah sekian lama dia tinggalkan, dan baru hadir saat anak perempuannya udah menikah. Akhirnya dia marah besar, memukul dan mengusir si ayahnya tadi. Ayahnya kebingungan kenapa ada mantan istrinya di situ. Akhirnya terjadilah keributan. Si ibunya ini belum ngerti kalau ternyata mantan suaminya tadi datang untuk melihat acara pernikahan anaknya yang laki-laki. Sampai akhirnya pasangan pengantin dan ibunya dari si laki-laki ini muncul dalam keributan itu, dan si laki-laki ini bertanya
bertanya kepada si ibu perempuan ini kenapa mengusir ayahnya. Si ibu laki-laki juga sangat shock karena feelingnya juga udah nggak bagus, karena dia juga pernah dengar kalau suaminya itu pernah nikah saat dia lagi hamil. Dan akhirnya disitulah semua terbongkar kalau ternyata si pengantin perempuan dan si pengantin laki-laki ini saudara kandung satu ayah. Acara pun jadi berantakan dan diberhentikan saat itu juga pada saat si ayah ini mengakui kalau ternyata keduanya itu adalah anaknya. Akhirnya bermusyawarah lah pernikahannya mau dilanjutin atau dibatalin. Tapi mereka udah saling cinta dan dengan berat hati akhirnya pernikahan itu dibatalkan walaupun udah terjadi akad. Si anak laki-laki tadi dibawa kembali sama ibunya pulang, tapi ternyata sebulan kemudian si pengantin perempuan ini udah terlanjur hamil. Abis itu kita juga bingung sama kelanjutan ceritanya karena setelah kejadian itu mereka udah pindah rumah dan gak ada yang tahu mereka tinggal di mana sekarang. Hati-hati pakai baju bekasan orang yang udah meninggal. Ini terjadi sama teman aku sendiri. Dia tuh suka banget beli baju bekasan, bahkan hampir semua bajunya dia itu baju bekas. Nah, tiba-tiba aja semua baju bekasan yang dia beli dia buang. Saat itu dia udah berhenti beli baju bekas dan memulai untuk beli baju baru. Akhirnya dia cerita ke kita alasannya. Jadi baru-baru ini dia beli baju bekasan di pasar tradisional tempat dia sering beli baju trip. Sampai akhirnya dia nemu baju yang bagus banget, semacam gaun gitu. Terus dia bilang kalau beli baru itu biasanya lebih mahal. Dan ketepatan dia dapat harga murah karena ada minus di bajunya. Jadi di bajunya itu ada bercakan darah tapi cuma sedikit. Karena menurut dia itu masih bisa dicuci, akhirnya dia cucilah sampai bersih itu bekasan darahnya. Pas bajunya udah kering, dia belum sempat gosok, dia gantung bajunya itu di depan lemari, persis di depan tempat tidurnya. Gak tahu mimpi atau enggak, malam itu tiba-tiba dia ngeliat sosok orang yang pakai bajunya itu berlumuran darah. Disitulah akhirnya dia berpikir kalau baju itu bekasan orang yang udah meninggal. Serem gak tuh? Oh iya, kalian jangan salpok, dari tadi tuh aku makan sambal rawitnya balado 72. Ini sambalnya pedes banget, apalagi ini nih varian super pedesnya khusus untuk mie ayam, bakso atau sejenisnya. Kalau yang manis pedas ini khusus untuk kentang goreng, goreng-gorengan dan sejenisnya. Nah, kalau untuk sambal ayam goreng ada lagi nih. Ini sambalnya pedasnya enak banget. Aku aja makan sampai keringetan saking pedesnya ini sambal. Sambalnya dari cabai rawit merah asli yang digiling. Dan 3 varian ini rasanya beda-beda disesuaikan sama jenis makanannya. Jadi ada super pedas, manis pedas, ayam goreng. Sesuaiin aja sama lidah kalian. Langsung cek keranjang kuning ya.